Islam Terpadu Nur Ansor SDIP. Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya, awal masuk ke sini saya tanya, saya datang dari mana? Situbondo SDIP, loh PKS Bapak Ibu. Disangka PKS Bapak Ibu semen. Tidak apa-apa, kita yang memulai, kita yang pertama. PKS kan tahun 2000-an berapa? Nur Ansor sudah mulai tahun 1999. Itu Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, Dewan Diri yang saya muliakan, identitas sekolah kami pertama adalah sekolah Adiwiyata. Alhamdulillah, tujuan dari sekolah Adiwiyata adalah bagaimana kami bisa untuk anak-anak kita, karakter anak-anak kita ini bisa cinta lingkungan dan merawat lingkungan dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran kehidupan sehari-hari anak. Kemudian ada tahun sebelum COVID, sekolah kami ditunjuk oleh LPMP menjadi sekolah model, dan alhamdulillah juga menjadi sekolah model. Kemarin kita tugas terakhir diambil oleh Sekali Denan Kusuki, apa wilayah ini diambil lintas sekolah dari SD, SMP, SMK. Kami juara 3, luar biasa, terima kasih. Kemudian sekolah budaya mutu, alhamdulillah satu-satunya di Situbondo kami ini menjadi finalis sekolah budaya mutu tingkat nasional. Saya berada di sini tentunya adalah merupakan sekolah unggulan Ma'rif NU cabang Situbondo. Kemudian berikutnya adalah sekolah penggerak, ini yang luar biasa bagi kami. Alhamdulillah kami menjadi sekolah penggerak tentunya. Pada tahun pelajaran 2022-2023 kami sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan Bapak Ibu perlu diketahui juga Dewan Juri, kami pun juga satu-satunya sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Situbondo TK, SD, SMP, SMA yang level 3, sehingga kami kemarin didatangi langsung oleh Kementerian Pendidikan. Aku tanya-tanya, kok SDIP? Kita lihat siapa tokoh-tokoh yang ada di balik berdirinya SD Islam Terpadu Nur Ansor. Sudah jelas sekali Bapak Ibu semuanya. Yang pertama berdiri Kiai Haji Muhammad Anwar. Belum pertama kali yang memberikan tanah. Sebelum juga kebetulan menjadi ketua PCNU pada tahun 1970-an. Dan tentunya di sebelahnya kita sudah tahu semuanya siapa beliau, pahlawan nasional. Belum menjadi wasilah berdirinya Nahdlatul Ulama. Siapa beliau? Habib Syekh Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin. Bapak Ibu semuanya. Berikutnya adalah Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftah, beliau juga ketua PCNU, menyebatani berdirinya SD Terpadu Nur Ansor. Kemudian di bawahnya adalah tidak lepas dari Kiai Haji Soleh Narawi Nur Kalim, beliau salah satu bekas pondok di Genggong. Berikutnya adalah Haji Hasan Nawawi, beliau pertama kali membawa surat dari SD Muhammadiyah pada waktu itu, karena kami punya tekad, kita TKNU, diberi surat dari Muhammadiyah, langsung menyampaikan semangat untuk mendirikan, membangun SD Islam Terpadu Nur Ansor. Demikian tentunya SD Islam Terpadu Nur Ansor adalah sekolah NU, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut, Dewan Juri yang saya muliakan, visi dan misi SD Terpadu Nur Ansor, visinya adalah terwujudnya generasi robbani berjiwa Qurani yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan kompetitif. Visi ini sudah relevan dengan sekolah penggerak implementasi kurikulum merdeka, dan misi ini merupakan penjabaran dari visi yang ada. Tentunya tidak perlu kami jabarkan satu-satu, ini sudah jelas, visi kita sudah jelas. Kita lanjut. Kurikulum yang dilaksanakan di SD Terpadu Nur Ansor yang pertama adalah kurikulum 2013 kondisi khusus, karena anjuran dari pemerintah dan juga dinas pendidikan bahwasanya Kementerian Pendidikan kita kurikulumnya adalah kurikulum 2013 kondisi khusus, bukan kurikulum 2013 murni, karena tentunya berkaitan dengan masa pandemi yang kemarin. Berikutnya adalah kurikulum merdeka. Untuk kurikulum merdeka ini kami laksanakan pada tahun pelajaran 2022-2023 kelas 1 dan 4. Untuk kurikulum 2013 kita laksanakan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Kemudian selain kurikulum ada muatan lokal kami bagi dua, Ibu Bapak
semuanya. Yang pertama adalah mata lokal umum, di mana mata lokal umum ini adalah mata pelajaran bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Arab, BTI dan TIK. Kemudian untuk muatan lokal khusus, yaitu kami menerapkan kurikulum akhlak, ubudiyah dan aswaja. Mengapa kami kurikulum akhlak? Ternyata Bapak Ibu semuanya, betapa luar biasanya ketika anak-anak kita fondasi dasar di SD ini sudah memiliki akhlak yang luar biasa. Orang yang hebat, orang yang luar biasa, bukan karena otaknya, bukan karena pinternya, tetapi akhlak yang utama. Makanya kami Kristen Terpadu Ansor adalah membuat khusus kami mengimplementasikan kurikulum akhlak. Ubudiyah adalah tentunya tidak lepas dari amaliyah ke NU-an, ditambah lagi dengan aswaja. Kurikuler yang ada di SD Terpadu Ansor kami bagi menjadi dua, akademik dan non-akademik. Yang pertama adalah M-Sostek. M-Sostek ini dimulai dari sejak SD Islam Terpadu Ansor itu menjadi juara pada tahun 2005. Pada waktu itu mengikuti kegiatan Olimpiade di UNED Jember, kita juara 1. Setelah itu saya sebagai pembina matematika pada waktu itu langsung membentuk namanya M-Sostek. Apa M-Sostek? Matematik and Science Olympiad Student Club, sehingga membawa nama SD Terpadu Ansor sampai sekarang menjadi luar biasa. Berikutnya adalah English Club dan IPS. Untuk non-akademik Bapak Ibu semuanya, di bidang keagamaan ada tahsinul Quran, ada tahfidzul Quran, tilawatul Quran, marching band, paduan suara, tari gamelan, hadra samro, kocil, renang, futsal, pencaksilat, badminton dan catur. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, untuk di marching band alhamdulillah kami pada tahun sebelum Covid menjadi juara nasional marching band di Sidoarjo. Kemarin itu kita mengikuti marching band. Kemudian juga di Sembrong kemarin kita di tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian pocil luar biasa, kita pocil tembus di Polda tingkat Jawa Timur. Kemudian renang kemarin di tingkat, nanti kami ada Bapak Ibu semuanya prestasi kita lanjut saja Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk prestasi sekolah Bapak Ibu Kiai, Bunyai, Dewan Juri yang saya muliakan, kita singkat karena mohon maaf bukan kesombongan, karena begitu banyaknya prestasi kita sehingga saya ambil secara global saja. Yang pertama di tingkat nasional ada 12 kejuaraan, ada marching band kemarin, matematika kemarin alhamdulillah kita mendapat juara di nasional. Dan di provinsi ada 27 kejuaraan, kabupaten 203, kemudian kajian Besuki. Kita lanjut program unggulan. Yang pertama adalah pembebasan ke-NU-an, kemudian digitalisasi CBT dan Irina, kemudian membaca kitab Mawadul Fikih, kelas takfir dan kurikulum akhlak. Ini insya Allah yang sudah kita programkan untuk tahun pelajaran berikutnya adalah robotik, perpustakaan, one tech one student, Friday English and Arabic. Kontes lulusan alhamdulillah terakhir kami dapat laporan dari anak-anak kami itu kemarin mendapat beasiswa di Amerika Serikat. Sudah terbang semuanya Bapak Ibu semuanya alhamdulillah. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, Nurul Ansor dari NU, oleh NU untuk NU, maka Nurul Ansor barokai dan manfaati. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bukan main kita sekali semuanya. Saya ada satu pertanyaan singkat dan mohon dijawab dengan singkat dulu. Tadi kalau meskipun yang dua sekolah terakhir kita mengekspos, tapi sekolah pertama mengekspos masalah anggaran. Nah ini tolong dijawab semuanya masing-masing. Jadi kalau saya perhatikan sumber anggaran sekolah itu ada 3. Yang pertama
biaya operasional atau bagian operasional dari pemerintah. Yang kedua itu gangguan murid, dan yang ketiga unit usaha. Tadi yang di Sidoarjo itu ada catering, kemudian ada koperasi, ya, baik siswa maupun guru. Ya. Pertanyaan saya, masing-masing itu persentasenya berapa persen? Jadi yang dari pemerintah berapa persen, yang dari wali murid berapa persen, kemudian yang dari unit usaha berapa persen? Terima kasih. Untuk SD Terpadu Ansor itu ada pendapatannya dari BOS. Alhamdulillah untuk tahun ini kami ada BOS kinerja karena kami menjadi sekolah penggerak. Untuk BOS itu 25%, dan untuk infak alhamdulillah walaupun kami Situbondo dianggapnya kota kecil, tapi luar biasa juga. Mungkin dengan Sidoarjo dengan ini sangat kalah jauh ya, tapi luar biasa sudah, yaitu sekitar 60%. Alhamdulillah kami juga punya kantin usaha, dari juga ada masyarakat, itu pemberdayaan dari masyarakat, ini kami sekitar 15%. Demikian. Saya ingin menekankan dari ketiga presenter yang sudah menyampaikan tentang masalah profil pelajar Pancasila, yang mana kalau di dalam madrasah itu ada tambahan Islam rahmatan lil alamin. Dari beberapa presentasi yang ditunjukkan tadi, lebih banyak mengunggah bagaimana profil pelajar Pancasila itu dilaksanakan. Sementara itu bagaimana, saya ingin tahu bagaimana tiap-tiap madrasah itu memasukkan antara profil pelajar Pancasila dengan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Untuk profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin, tentunya saya akan mengenang Bapak Ibu semuanya dalam sejarah dulu. Yang pertama kali menerima Pancasila itu adalah NU. Siapa gerangan tokohnya yang langsung menemui Presiden Soeharto? Tidak lain adalah Ataturk Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pendiri Nurul Ansor. Otomatis Bapak Ibu semuanya, Ansor semuanya tentunya adalah menerima Pancasila dan menjadi profil pelajar Pancasila. Dan sudah dijelaskan Kiai bahwasanya moto kita adalah akhlakul karimah, mandiri dan berprestasi, barokai manfaati. Tentunya profil pelajar Pancasila bukan hanya simbol, bukan hanya sebatas disampaikan oleh pemerintah itu hanya semacam dimasukkan ke dalam proses pembelajaran, kemudian juga di ada kegiatan baik, tidak. Tapi bagaimana anak-anak kita ini adalah jiwanya, jiwa profil pelajar Pancasila. Dengan seperti ini maka semuanya di Ansor itu mulai sudah lewat pembiasaan TNU-an. Kemudian ada kurikulum akhlak, ada ubudiyah. Tentunya mungkin ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi pertama sudah mencakup, kita sudah mengawali untuk profil pelajar Pancasila dimensi yang pertama. Kemudian juga ini yang paling penting, kita tidak hanya bisa mengajarkan pada anak, tidak bisa mencontohkan, tapi yang paling penting di masa kami menekankan bagaimana anak ini bisa berhasil. Anaknya adalah doa dari kita semuanya, doa dari para dewan guru semuanya. Kami mohon pada Allah setiap malam, setiap sholat kami doakan anak-anak kita. Tidak akan pernah berhasil ketika anak-anak kita hanya mendapat pelajaran akhlak, tidak didoakan oleh seorang gurunya. Ini yang kami lakukan. Kemudian juga di Situbondo mungkin membeda dari sekolah negeri dengan sekolah swasta. Apa itu? Doa kita sebagai dewan guru untuk mendoakan anak-anak kita tercinta sehingga menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, ilmunya bermanfaat. Itu saya kira tidak perlu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas dengan semua ini rangkaiannya adalah menjadi anak-anak nanti adalah rahmatan, betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Pancasila dimensi 1, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, sudah tercermin pada pembiasaannya sudah kita laksanakan. Dimulai dari pagi hari kami mendengungkan membaca Rotibul Haddad. Jadi siswa datang ke sekolah sudah disambut dengan dengungan bacaan Rotibul Haddad.
dilanjutkan dengan sholat duha, mengaji, tibaiyah, serta sebelum kelas dimulai, sebelum pembelajaran dimulai, tawasul kepada seluruh masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Nurul Ansor itu selalu menjadi SOP di setiap kelas, lalu disampaikan oleh semua guru sebelum memulai pembelajaran. Selain daripada itu, sebelum pembelajaran dimulai 15 menit sebelumnya juga membaca Aqaid Homsin, Asmaul Husna, surat-surat juz amma, di mana pada setiap tingkatan juga berbeda. Nah, di sini kami juga menerapkan kepedulian sosial terhadap yang lain. Salah satunya yaitu pada hari Jumat, di mana pada hari Jumat ini anak-anak mengumpulkan istilahnya tabungan surga, sehingga tabungan surga seikhlasnya ini bisa digunakan sebagai bentuk kepedulian terhadap teman-teman orang lain yang membutuhkan, baik di warga Nurul Ansor sendiri maupun di luar Nurul Ansor. Seperti itu. Satu hal saya mau tanya tiga-tiganya ini. Pertama dari Mu'min, kebetulan saya bukan guru madrasah sehingga nggak paham, tapi ngajar di guru saya. Aspek legal formal ya, tiga-tiganya ini badan hukumnya apa? Semuanya dijawab. Tidak cukup dijawab, tapi kalau bawa dokumen tunjukkan di slide ini. Kalau itu yayasan, badan hukumnya apa? Kalau itu tadi Windu tadi PPKMN itu apa? Kalau itu bentuknya LP Ma'arif itu maksudnya itu induknya atau ada yayasannya. Sehebat apapun, kalau landasan ini nggak kuat jadi konflik. Ini pengalaman saya di BWN. Sebelum Anda ini hebat dan bagus, tapi di tengah-tengah jangan sampai konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan dunia pendidikan kita, saya tadi tiga-tiganya luar biasa. Ini madrasah, kompetisi kita bukan dengan SD, bukan dengan sekolah lain. Itu bukan lawan kita, tetapi lawan kita adalah masyarakat. Apakah sekolah itu diterima enggak sama masyarakat? Ini yang penting. Nah, masyarakat itu tahunya itu transparan atau level profesional dan seterusnya, itu semua sudah tahu. Dari komposisi semua ini, tiga-tiganya ini saya mau tanya, apakah ini yang guru-gurunya usia 40 tahun ini berapa? 50 tahun berapa komposisi? Coba tadi kan ada jumlah guru. Tahu yang agak sulit itu kan sulit diupdate, walaupun sudah latihan berkali-kali itu kan sulit berkembang. Atau sebaliknya, justru yang muda malah nggak berkembang. Karena ini kunci leading sektor kita di sini. Namanya ini kan setengah amal toh, kan gajinya kan 2M mungkin ya. 2M tahu, matur nuwun Mas, kira-kira itu. Nah itu kan nilai pengabdian itu yang muncul, tapi kan pengabdian kan tentu tidak gratis. Nah ini kaitannya dengan semangat itu jangan sampai berhenti. Itu aja. Tiga-tiganya dijawab dari Mu'min, terus dari situ Bondo, dan terakhir Lumajang itu Bondo ya. Kita itu awalnya berdiri pada tahun 1997, itu di bawah Yayasan As'adiyah Sukorejo. Itu awalnya. Kemudian oleh Pondok Pesantren Sukorejo, kami disuruh membuat yayasan sendiri. Makanya yayasan yang terbaru adalah Yayasan Nurul Ansor Situbondo. Itu legal hukumnya. Jadi kami dari Sukorejo. Tanahnya juga kami itu adalah masih atas nama Almarhum Ki Haji Raden Khalid As'ad Samsul Arifin. Itu. Nah, Nurul Ansor ini adalah binaan LP Ma'arif NU Situbondo. Saya sendiri adalah sekretaris LP Ma'arif NU Situbondo. Untuk guru-guru kami luar biasa. Guru kami itu insya Allah 60% umurnya masih 40 ke bawah, jadi dos gardos kiai, luar biasa. Yang umur 50 paling ada 3 kiai, 4 kiai. Saya sudah 50 kiai. Gitu kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berprestasi bismillahi Allah. Muhammad. Ya lal watan, kumpul
iman wala takum minal iman inhadu ala Ramadan. Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yauma qami hayyal qatimama kullu mayya tika yauma qami hayyal qatimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah